Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ardian Saputra dengan NIM 21010153, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membuat lab, yaitu membuat playbook, di mana pada section 10.3 pada otomatisasi Red Hat Enterprise Linux dengan Ansible 9.0. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Inggris saya masih kurang, di mana pada lab ini kita diminta untuk membuat 3 playbook, di mana playbook pertama itu bernama dev_deploy.yml, yaitu untuk menginstal dan memulai server web. Kemudian playbook kedua yang bernama get_web_content.yml, yang ditujukan untuk memastikan bahwa server web menyajikan konten. Kemudian ada playbook ketiga yaitu sheet.yml untuk menjalankan dua playbook lainnya. Kemudian adapun hasil yang diharapkan setelah menyelesaikan lab ini yaitu membuat dan menjalankan playbook untuk melakukan tugas pada host yang dikelola. Kemudian menggunakan template, blok, dan pengendali Jinjatu di buku pedoman atau playbook. Nah, sebelum masuk ke perintah, kita diminta untuk mempersiapkan lingkungan kerja dan memastikan bahwa semua sumber daya diperlukan tersedia, yaitu dengan memicu perintah lab spasi start spasi review cr2. Itu kita eksekusi, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Kita tunggu sampai starting lab-nya selesai dan bernilai sukses. Kita tunggu beberapa saat. Sambil menunggu, kita membahas spesifikasinya pada section 9.3 ini yaitu lab membuat playbook, di mana kita diminta membuat playbook yang ditentukan oleh aktivitas di direktori /home/student/review-cr2. Kemudian diminta membuat playbook yang diberi nama dev_deploy.yml dengan satu file yang berjalan pada web server group host atau yang berisi host terkelola, yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Kemudian diminta untuk mengaktifkan peningkatan hak istimewa untuk file tersebut. Kemudian menambahkan beberapa tugas ke file, yaitu ada menginstal paket HTTPD, kemudian mulai layanan HTTPD dan mengaktifkan untuk memulai saat boot, kemudian menerapkan template phost.com.gitu ke host phost.com yang dikelola. Kemudian tugas ini akan memberitahu pengelola restart HTTPD. Kemudian diminta untuk menyalin berkas file /index.html ke direktori pada host yang dikelola. Kemudian memastikan bahwa direktori tujuan telah dibuat. Jika belum ada, pada par www.host/hostname. Kemudian poin selanjutnya yaitu diminta untuk mengkonfigurasikan firewall untuk mengizinkan layanan HTTPD. Dan yang terakhir yaitu menambahkan pengendali restart HTTPD ke permainan yang memulai layanan ulang HTTPD. Nah, di sini kita diminta untuk membuat playbook yang diberi nama get_web_content.yml dengan satu play test yang berjalan di webversion host yang dikelola. Kemudian playbook ini digunakan untuk menguji apakah playbook dev_deploy.yml berhasil menjalankan dan memastikan bahwa server web menyajikan konten. Kemudian mengaktifkan peningkatan hak istimewa untuk file tersebut. Nah, kita langsung saja ke perintah pertama, di mana pada perintah pertama ini kita diminta untuk membuat playbook dengan nama dev_deploy.yml yang berisi satu file yang berjalan di grup web server. Kemudian mengaktifkan peningkatan hak istimewa untuk file tersebut. Kemudian menambahkan tugas dan menginstal paket HTTPD tersebut.
Nah, kita masuk ke angka 1.1, kita diminta untuk beralih ke direktori review CR2, yaitu dengan memicu perintah. Kita translate dulu agar perintahnya sesuai. Kita Ctrl C, kita Ctrl V untuk pindah ke direktori review CR2, yaitu dengan memicu perintah cd spasi tanda tilde / review -cr2. Kemudian tekan enter. Nah, setelah masuk, kita diminta untuk membuat playbook dengan nama dev_deploy.yml, yaitu dengan mengeksekusi perintah pim, kemudian nama playbooknya yaitu dev. Kita eksekusi, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V, setelah itu tekan enter, kemudian tekan G di keyboard untuk masuk ke mode modifikasi atau pemasukan katanya. Nah, di sini kita lihat isi dari playbook dengan nama dev.deploy.yml ini ada berapa yang dimasukkan. Lebih lengkapnya itu ada pada langkah ke-6. Itu adalah langkah ke-6. Kita salin semuanya yang diawali oleh 3dash sebagai tanda awal dari playbook. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Setelah selesai, kita bahas sedikit dari langkah kedua tadi. Kita translate dulu agar mudah dimengerti. Nah, setelah kita buat playbook dengan nama dev_deploy.yml ini, kita diminta untuk memasukkan terdapat list nama dengan isiannya itu menginstal dan mengkonfigurasikan server web, kemudian hostnya ada server web, kemudian bernilai benar. Kemudian pada langkah 1.3 ini kita diminta untuk menambahkan tugas untuk menginstal paket HTTPD, di mana ada list yaitu menginstal paket HTTPD, yaitu dengan ansible building.app. Kemudian namanya itu HTTPD, kemudian statusnya itu sekarang. Kemudian pada langkah kedua, kita diminta untuk menambahkan tugas ke playbook dev.deploy.yml ini yang memulai layanan HTTPD dan memungkinkan untuk dimulai saat boot. Yaitu ada list yang bernama nama di dalamnya, yaitu memulai layanan HTTPD, kemudian Ansible Waiting Service, yaitu untuk memulai layanannya, kemudian namanya HTTPD, statusnya dimulai, diaktifkannya bernilai true atau benar. Kemudian pada langkah ketiga, kita diminta untuk menambahkan tugas ke playbook yang menerapkan template G2 pada host di host.conf yang dikelola. Kemudian tugas ini akan memberi pengendali restart HTTPD, di mana kita diminta untuk menambahkan list lagi, yaitu pada playbooknya, playbook dev_deploy.yml ini, nama itu terapkan template konfigurasi, kemudian masukkannya di sini. Kemudian pada langkah keempat, kita diminta untuk menambahkan tugas pada playbook tersebut yang menyalin filenya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian langkah kelima, menambahkan tugas lagi atau menambah isi dari playbook dev_deploy.yml ini, kemudian mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan layanan HTTPD, di mana untuk mengkonfigurasi firewall yaitu menggunakan Ansible Pacific Firewall, di mana statusnya diaktifkan, bernilai permanen, kemudian langsung ke layanan HTTPD. Kemudian langkah ke-6, kita diminta untuk mengendali podman yang memulai layanan HTTPD, yaitu dengan
seperti yang di sini. Ini merupakan lengkapnya. Kita langsung lanjut ke PM Octasense-nya. Setelah kita selesai, kemudian tekan escape pada keyboard, kemudian tekan titik 2 WQ untuk simpan dan keluar, kemudian tekan enter. Setelah itu kita masuk ke perintah yang ketujuh, yaitu kita diminta untuk membuat playbook kedua yang bernama get underscore web underscore content dan ml. Kemudian diminta untuk menambahkan play bernama test web spasi konten yang berjalan di workstation host yang dikelola. Kemudian diminta untuk mengaktifkan peningkatan hak istimewa di play tersebut. Kemudian sebelumnya kita bisa lihat dari isi playbook dep underscore deploy.ml, yaitu dengan menuju perintah get spasi, kemudian nama playbooknya yaitu dep underscore deploy.ml, kita Ctrl V kemudian Ctrl V. Kita lihat isinya. Nah, di sini sudah sesuai dengan langkah ke-6. Setelah itu kita baru masuk ke langkah ke-7, yaitu diminta untuk membuat playbook kedua dengan nama get web get underscore web underscore content.yml. Kita Ctrl C, pim, kemudian spasi, nama playbooknya yaitu kita Ctrl enter. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan, kita tekan I untuk insert, kemudian kita masukkan sebelumnya maaf, saya lupa translate dulu ke bahasa Inggris. Kita keluar dulu, yaitu titik 2 di escape titik 2 escape titik 2 ini seru untuk keluar. Nah, di sini sudah sesuai dengan angka ke-6-nya lagi. Sebelumnya maaf tadi saya lupa translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita lanjut ke langkah ke-7, yaitu dengan menuju perintah tersebut. Kita enter, kemudian kita masukkan isinya yang diawali dengan 3 Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian escape, titik 2, kaki, enter, kita lihat dulu cat, kemudian nama playbooknya, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Dan di sini sudah sesuai. Kita masuk ke angka ke-8, kita translate. Nah, pada angka ke-8 ini kita diminta untuk menambahkan tugas bernama ke play di get underscore web underscore content.ml. Kemudian menjadikan tugas tersebut blok yang berisi satu tugas yang bernama retrieve. Tugas tersebut harus menggunakan ansible.building.uri modul untuk mengembalikan konten dari URL. Nah, di mana kita pada langkah ke-8 ini kita diminta untuk menambahkan isi dari playbook tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya ini terdapat pada langkah ke-9. Sebelumnya kita translate dulu ke dalam bahasa Inggris, Dia kita copy semuanya. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl C, kita masuk
ke playbooknya tadi. Kita hapus ini dulu supaya sesuai, yaitu dengan mengetik, kita masukkan dari awal. Untuk masuk karakter kanan itu kita klik di Windows, yaitu Windows D. Sorry, Shift D, Shift D. Untuk menghapus karakter sebelah kanan yaitu dengan Shift D untuk menghapus berbaris D. Dia masuk ke pertama, kita Ctrl C ini dulu. Lengkapnya isi dari playbook yang kedua. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, setelah selesai, kita jelasin dulu. Di halaman ini kita diminta untuk memasukkan Ansible Building URI. Kemudian pada langkah ke-9, kita translate dulu supaya mudah dimengerti. Di dalam playbook ini, kita diminta untuk menambahkan rescue clause ke tugas blok. Kemudian menambahkan tugas ke clause review tersebut yang bernama read to error file, yang menulis variabel konten ke file home student /review -cr2-error. Kemudian saat tugas gagal, kemudian diminta untuk membuat file error log jika belum ada. Setelah selesai dibuat, kita keluar dengan menekan tombol escape, kemudian titik 2 wiki, kemudian tekan enter. Setelah itu, untuk mengeceknya apakah sudah dibuat, yaitu dengan memicu perintah cat. Kita hapus terlebih dahulu nya, kemudian cat, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah sesuai. Ini isi dari playbook yang kedua. Kemudian kita masuk ke perintah ke-10, yaitu membuat playbook yang bernama sheet.ml, yaitu untuk mengimpor permainan dari kedua playbook sebelumnya, yaitu playbook dengan nama dev_deploy.yml dan playbook get_web_content.yml. Itu kita translate dulu dalam bahasa Inggris supaya perintahnya sesuai. Kita minta untuk membuat playbook yang bernama sheet.yml, kita seleksi, kita picu perintah tim spasi nama playbooknya itu sheet.yml, kita enter. Setelah itu kita masukkan isi dari playbook tersebut, tetap diawali oleh tanda 3-. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Kita tekan V, insert. Kita ulang. Kita bisa menghapusnya dengan tekan Shift D, skip dulu, kemudian Shift D, kita ulang. Shift D ini digunakan untuk menghapus karakter sebelah kanan per baris agar tidak dihapus secara manual satu persatu menggunakan backspace. Kita seleksi, kemudian Ctrl C ulang, kemudian Ctrl V lagi, tekan tombol I, kita Ctrl V. Setelah itu kita
Selesai, kita escape lagi, kemudian ketik 2 lagi untuk simpanan keluar. Setelah itu kita diminta untuk menjalankan playbook yang bernama set.html tersebut, yaitu dengan memicu perintah ansible -navigator -run spasi slash. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Kemudian kita lanjut perintahnya, yaitu -m stdout spasi set.html, nama playbooknya. Kita Ctrl V, kemudian tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Nah, di sini sudah selesai, di mana pilotnya itu sama semuanya bernilai 0. Nah, setelah selesai, kita diminta untuk mengevaluasi dengan memicu perintah lab spasi grade spasi review -cr2. Kita Ctrl C terlebih dahulu, kemudian Ctrl V pada terminal version, kemudian tekan enter. Kita tunggu pengecekannya selesai, kita translate. Nah, kita tunggu sampai pengecekannya selesai dan semuanya bernilai atau pengecekannya bernilai pas. Kalau masih ada error, kita cek lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini nilainya itu overall lab grade-nya itu bernilai pas, maka semuanya berjalan dengan lancar. Setelah itu, untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mengaruhi latihan yang akan datang, kita diminta untuk memicu perintah lab spasi finish spasi review -cr2. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, setelah itu tekan enter. Nah, pada di sini pengerjaan kita telah selesai pada section 10.3 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.